Halo teman-teman Maji TV, Yokoso. Hari ini kita akan bahas cara perpanjang paspor di Jepang. Buat teman-teman yang sekarang lagi tinggal di Jepang, selain Zairyu Card ya, paspor juga jadi bukti identitas diri yang penting banget untuk teman-teman selalu bawa. Ya, nah buat teman-teman yang tinggal di sini tapi paspornya tuh udah mau habis, tenang teman-teman, gak perlu repot-repot pulang dulu ya ke Indonesia ya. Teman-teman bisa perpanjang di KBRI terdekat. Nah, gimana caranya? Di video ini saya bakal share info dan pengalaman saya sendiri ya gimana perpanjang paspor di Jepang. Oke, yuk langsung aja kita masuk. Oke, pertama-tama dokumen apa aja sih yang harus teman-teman siapkan? Ya, waktu saya perpanjang paspor di Januari 2025 kemarin ya, itu saya ngurusnya di KBRI Tokyo. Di situ tuh nggak banyak ya yang harus saya siapin dokumen-dokumennya, cuma Zairyu Card yang masih aktif, terus paspor lama yang asli ya, bukan yang fotokopi, terus sama letterpack warna merah kayak gini. Ya, letterpack warna merah, yang merah ya, bukan yang biru. Oke. Nah, untuk letterpacknya nanti di kolom penerima di bagian yang atas tuh, yang tuh untuk ya tujuannya itu diisi alamat lengkap rumahnya teman-teman. Karena nanti amplop letterpack ini tuh buat ngirim paspor barunya teman-teman ke alamat rumahnya teman-teman. Ya, jadi sebisa mungkin diusahakan alamat rumah, nama, nomor telepon itu semua jangan sampai salah. Ya, kalau salah nanti nyasar paspornya. Untuk yang di KBRI Tokyo sih waktu itu saya siapin itu aja. Untuk yang di Osaka gimana? Saya rasa persyaratannya nggak beda jauh ya. Pasti sama-sama itu aja, butuh Zairyu Card, butuh paspor lamanya itu ya yang asli. Nah, dokumen-dokumen ini itu semua nanti teman-teman bawa ketika teman-teman mengajukan permohonan ke KBRI setempat. Oke, setelah dokumennya lengkap, selanjutnya teman-teman buat reservasi janji temu secara online di website KBRI Tokyo ataupun di KBRI Osaka. Oke, nah pertama-tama buka dulu webnya, karena saya kemarin yang di Tokyo ya, jadi saya mau nyoba lagi yang dari KBRI Tokyo. Oke, nah setelah teman-teman kebuka nih halaman websitenya, ya pertama-tama teman-teman harus daftar dulu. Daftar dengan klik yang hijau-hijau ini, ya. Daftar. Nah, di sini teman-teman akan disuruh untuk buat akun baru. Simple kok, tinggal masukin nama, alamat email, terus nomor telepon, terus kata sandi, ya, sama konfirmasi lagi kata sandinya. Kalau udah, teman-teman pencet daftar. Yang ini. Nah, setelah teman-teman pencet daftar, nanti teman-teman akan dapat email verifikasi dari KBRI-nya. Nah, habis itu kalau emailnya udah diverifikasi, udah bisa login, habis itu teman-teman baru bisa bikin reservasi janji temu. Nah, setelah akunnya teman-teman udah terdaftar, selanjutnya teman-teman tinggal login untuk bikin reservasi janji temu. Ya, kita balik lagi ke halaman website KBRI-nya tadi. Terus di sini tadi kan yang daftar ya, yang hijau ini. Selanjutnya teman-teman pilih yang masuk atau login. Ya, masukin alamat email yang tadi udah teman-teman daftarin, terus kata sandinya. Oke, kalau udah bisa login, nanti teman-teman akan sampai di laman berandanya kayak gini ya. Di laman beranda, di sini, ini waktu pengajuan saya yang bulan Januari kemarin ya. Nah, di sini teman-teman bikin pengajuan baru. Jadi teman-teman klik yang tombol ini buat pengajuan. Oke, nah di KBRI Tokyo itu melayani perpanjang paspor reguler sama e-paspor atau paspor elektronik ya teman-teman ya. Kalau saya sih kemarin yang masih yang reguler, tapi nanti itu bebas teman-teman lebih prefer yang reguler atau yang e-paspor ya. Nah, ini sama, bisa bikin baru, bisa ganti, bisa berubah ini maksudnya merubah data ya, kayak nama, alamat tempat tinggal atau yang lain-lain gitu. Nah, karena kita di sini perpanjang ya, karena masa berlakunya udah habis, kita mau perpanjang, berarti kita pilih yang ini, habis berlaku. Oke, terus di scroll ke bawah ada pilih kategori pemohon. Nah, di sini
Bedanya cuma apakah sudah dewasa atau masih di bawah 17 tahun gitu ya. Kalau masih di bawah 17 tahun, berarti teman-teman butuh namanya guardian ya, atau semacam penanggung jawab gitu. Dewasa aja lah, kita semua sudah dewasa. Oke, terus klik selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman isi datanya teman-teman. Kayak nomor Zairyu-card, terus tempat diterbitkan Zairyu-card, jenis visa, ya. Jenis visanya kalau teman-teman Tokutei Gino, ya pilih yang ini, specific skilled worker Tokutei Gino. Terus tanggal terbit, tanggal masa berlakunya, itu ya, sampai kapan, gitu. Nah, selanjutnya di scroll lagi ke bawah, ini identitas dirinya teman-teman. Ya, jadi nama lengkap sesuai paspor, jenis kelamin, tinggi badan, tempat lahir, tanggal lahir, email, status sipil. Nah, untuk yang status sipil ini cuma seperti yang udah saya pencet ya, sudah menikah atau belum, atau malah sudah cerai gitu ya. Kalau belum menikah, pilih aja yang ini, tidak kawin gitu ya. Terus nomor paspor lama, tanggal expire, sama nomor KTP Indonesia ya. Terus kalau udah pencet selanjutnya. Nah, selanjutnya itu masuk ke data pekerjaan ya. Jadi teman-teman pilih jenis pekerjaannya teman-teman. Ini sih sebenarnya nggak ada detail. Misalnya kalau teman-teman Tokutei Gino pertanian gitu ya, nggak ada di sini sebagai pertanian gitu, nggak ada di sini kaigo gitu ya, perawat gitu ya, itu nggak ada. Semua digabungin jadi ini, pekerja berketerampilan atau Tokutei Gino. Gak apa-apa teman-teman pencet itu aja kalau visanya teman-teman Tokutei Gino, mau bidang apapun ya. Terus di sini alamat kantor atau instansi atau sekolah. Ya, di sini masukin alamat tempat kerjanya teman-teman. Masukin aja sesuai yang tertera di kontrak kerjanya teman-teman. Terus sama nomor telepon kantornya juga. Semua samain dengan data yang ada di kontrak kerjanya teman-teman. Ya, untuk data alamat, ini alamat di Indonesia. Ada alamat di Indonesia sama alamat di Jepang. Ya, untuk alamat di Indonesia sesuaiin aja sama KTP-nya teman-teman. Untuk alamat di Jepang juga sesuaikan saja dengan Zairyu-card-nya teman-teman. Ya. Selanjutnya kita klik lagi next atau selanjutnya. Nah, di sini memasukkan data orang tua. Ya, nama ayah, nama ibu, tempat tanggal lahirnya, terus nomor telepon, alamat, ya. Habis itu klik selanjutnya. Nah, setelah data orang tua, kita isi data suami atau istri bagi yang sudah menikah. Ya, kalau yang belum menikah nggak apa-apa, ini di skip aja, nggak usah diisi, langsung aja ke selanjutnya. Nah, info kontak lain ini semacam info kontak darurat gitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi nggak bisa dihubungin, itu siapa yang kira-kira bisa menerima telepon mungkin dari pemerintah ya, itu untuk sebagai gantinya teman-teman gitu, kontak daruratnya teman-teman. Nah, di sini saya nggak punya kontak darurat, ini gimana gitu ya. Mungkin teman-teman bisa masukkan nomor kantornya teman-teman aja, namanya shacho-nya teman-teman, atau kalau misalnya teman-teman kerja di pengolahan makanan terus kerja di pabrik ya, mungkin boleh tanya ke kepala pabriknya gitu ya, boleh nggak saya pinjam data Anda untuk jadi kontak darurat saya untuk pengajuan paspor gitu ya. Gitu. Ini untuk yang namanya. Terus hubungannya sih tulis aja bisa pemberi kerja ya, kalau misalnya Pak Bos, shacho-nya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman mau lebih spesifik kayak yang tadi kepala pabrik gitu ya, atau kepala HRD mungkin ya, itu boleh gitu. Nah, alamat tempat tinggalnya ini alamat si kontak daruratnya teman-teman ya, bukan alamatnya teman-teman. Oke. Nomor teleponnya juga nomor telepon si kontak daruratnya teman-teman ini. Gitu. Selanjutnya selain yang di Jepang, teman-teman juga masukin kontak darurat di Indonesia. Ya. Di Indonesia bisa siapa aja sebenarnya, mungkin ayah, ibu ya, orang tua, atau adik, kakak, itu juga boleh. Yang penting yang bisa dihubungin di Indonesia sana. Gitu. Nah, kalau udah diisi semua, teman-teman klik lagi selanjutnya. Oke, nah selanjutnya itu unggah berkas, upload berkas-berkas. Ya.
berkasnya apa aja yang perlu diupload ya, cuma Zairiu Card, paspor, sama pas foto terbarunya teman-teman ya. Zairiu Card ini bagian depan belakang ya teman-teman, jadi di fotonya jangan difoto terus jadiin PDF, satu PDF, itu jangan. Jadi satu-satu, diuploadnya terpisah, bagian depan, bagian belakang. Terus paspor. Nah, paspornya ini juga bukan covernya ya, bukan cover ininya, sininya, bukan ya, tapi teman-teman buka terus lihat yang ada ini fotonya teman-teman yang ini nih, yang ada foto teman-teman ya. Kayak gitu lembar yang ini. Saya tutupin semuanya. Malu. Lembar yang ini. Tuh, juga difoto terus di-upload. Nah, yang terakhir pas foto terbaru. Biasanya mereka tuh minta pas fotonya 6 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lama tinggal di Jepang gitu ya, udah setahun gitu ya tinggal di Jepang, terus teman-teman pakai foto waktu ngajuin Zairiu Card, sore wa dame desu. Pas foto terbaru ya judulnya. Oke, dan ini bebas, backgroundnya polos aja kayak yang tertulis di sini ya, bebas, polos, terus harus portrait ya, HP-nya berdiri ya. Terus nggak harus foto box juga, jadi teman-teman pakai HP sendiri selfie, itu juga nggak apa-apa. Zen oke. Yang penting rapi, terang, jelas mukanya. Oke, kalau udah di-upload semua, teman-teman langsung pencet unggah berkas, terus selanjutnya. Nah, terakhir kali baru teman-teman pilih jadwal. Ya, tapi karena saya nggak belum ngisi datanya secara full, itu nggak bisa pilih jadwal. Tapi kalau teman-teman udah isi semua datanya tanpa ada yang kurang, itu nanti teman-teman bisa pilih kapan teman-teman bisa datang ke KBRI yang di Tokyo ya, KBRI yang Tokyo. Kalau yang KBRI Osaka, saya sebenarnya belum pernah ya nyoba reservasi di sana, tapi itu nanti teman-teman bakal sampai ke halaman seperti ini. Ya, reservasi online paspor RI Respori, wow. Oke, terus di scroll ke bawah, teman-teman tinggal pilih mulai. Ya, kalau udah mulai, isi data-data sesuai yang tertulis di sini. Jenis layanannya kayak mau butuh untuk apa? Maksudnya mau ganti paspor atau mau perpanjang atau pelaporan paspor hilang atau rusak, gitu ya. Terus masukin datanya teman-teman, data paspornya teman-teman, sama pilih jadwal reservasinya. Kalau udah diisi semua, teman-teman tinggal klik yang verifikasi ini. Kalau teman-teman udah selesai reservasi, selanjutnya teman-teman tinggal datang ke KBRI setempat sambil bawa semua dokumen-dokumen yang tadi udah kita bahas. Oke, prosesnya sih simple ya teman-teman. Datang ke KBRI, terus teman-teman bakal diarahin buat ngambil nomor antrian. Ya, waktu saya sih kemarin disuruh isi formulir lagi ya, cuma teman-teman tenang aja, formulirnya juga nggak susah-susah banget, dan staff-staffnya semua orang Indonesia, jadi pasti teman-teman bakal dibantu pakai bahasa Indonesia ya. Pokoknya nggak usah khawatir, nggak usah bingung, kalau nggak tahu tanya ya. Nah, kemudian kalau nomor antriannya teman-teman udah dipanggil, teman-teman tinggal menyerahkan dokumennya yang udah teman-teman bawa tadi ke petugasnya ya. Waktu saya juga ditanya-tanya sedikit sih, kayak ya, tapi bukan pertanyaan yang susah ya, yang bukan yang aneh-aneh gitu, cuma kayak ditanya di sini kerjanya apa, sekarang lagi kerja apa, terus visanya apa gitu ya. Habis itu mereka koreksi lagi dokumen kita, formulir yang tadi udah kita isi, terus ambil sidik jari sama foto ya. Oh ya, karena ambil fotonya tuh langsung di sana, jadi teman-teman siapin penampilan terbaiknya teman-teman ya sebelum teman-teman berangkat ke KBRI. Soalnya fotonya kan buat di paspor ya, lama ya, paling cepat juga kan paspor 5 tahun ya, ada yang 10 tahun gitu, jadi yang cakep. Durasinya sendiri biasanya perpanjang paspor di Jepang tuh makan waktu 3-7 hari kerja ya. Nah, itu tergantung lokasi juga sih, sama kebijakan KBRI masing-masing. Nah, paspor barunya teman-teman itu nanti akan dikirim lewat pos pakai letterpack merah yang tadi udah teman-teman kasih ke KBRI. Makanya
tadi udah saya sampaikan, jangan sampai alamatnya salah, kalau enggak paspornya nyasar. Kemudian pastiin juga teman-teman masih ada waktu luang untuk sampai masa berlaku paspornya tuh habis. Ya, jangan mepet-mepet gitu ya. Kalau mepet-mepet gak keburu, terus udah keburu kadaluarsa, repot lagi nanti. Gitu teman-teman cara perpanjang paspor di Jepang. Gampang ya. Nah, gampang-gampang usaha. Kemudian saya reminder lagi, saya tekankan lagi, jangan sampai telat untuk perpanjang paspor, karena paspor itu penting buat urusan administrasi teman-teman di Jepang sini ya. Jadi bukan cuma Zairyu Card. Ya, Zairyu Card juga penting untuk diperpanjang ya, tapi selain Zairyu Card, paspor juga penting. Karena kalau teman-teman paspornya kadaluarsa ya udah nggak bisa dipakai, teman-teman nggak akan bisa untuk mengajukan visa atau bahkan buat pulang ke Indonesia tuh nggak bisa. Teman-teman nggak bakal bisa naik pesawat. Nah, jadi yuk sekarang kita cek paspor kita masing-masing, masa berlakunya masih jauh nggak ya? Apa udah sebentar lagi? Kalau udah sebentar lagi, segera booking KBRI setempat ya untuk perpanjang paspor gitu. Kalau ada yang masih bingung, boleh teman-teman tanya di kolom komentar ya. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.